Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Arafa. Saya dari SD Al-Biruni, peserta PKDP UIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen struktur media. Next, selanjutnya. Organisasi media adalah sistem kolaboratif terdiri atas individu, kelompok, dan sumber daya untuk memproduksi, mengelola, dan mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Di sini saya ada 4 pilar. Yang pertama itu menyampaikan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Di organisasi media itu menginformasikan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya contohnya kasihkan ke moderasi agama, nilai-nilai moderasi agama yang sekarang informasi tersebut di media itu sudah mulai otomatis bertanggung jawab dan tepat dan memberikan pencerahan, pengetahuan masyarakat supaya masyarakat itu tidak tahu gitu. Tidak tahu tuh jangan dibodohin lah, ibaratnya harus tahu, memberikan pencerahan, mengelolanya seperti apa dari sebuah media tersebut, menjadi saran kreasi informasi yang lebih sehat, mengawasi dinamika sosial dan kebijakan publik. Next, selanjutnya, karakteristik mesin media ini beberapa dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama itu adaptasi teknologi, terus berevaluasi mengikuti infrastruktur digital terbaru. Seiringnya berjalan itu pasti kita akan mengikuti dan mengevaluasi lagi mesin-mesin yang terbaru, digital terbaru, web terbaru, itu kita akan mengikuti evaluasinya. Orientasi informasi, fokus utama pada pengumpulan dan komunikasi data. Ini juga berpengaruh karena kenapa? Fokus utamanya pasti ada di mana mengumpulkan data-data di lapangan yang sesuai dengan fakta. Sistem struktur memiliki prosedur dan alur kerja yang sangat secara sistematis. Itu gimana alurnya? Jadi kita tahu alur dari awal dan akhir itu pasti secara struktur. Itu kecepatan dan akurasi berpicu dengan waktu dan mengorbankan validitas fakta. Pastinya mendapatkan informasi itu membutuhkan waktu yang lama, gitu, tidak mengorbankan waktu dan sinergi tim bergantung penuh pada kolaborasi lintas divisi. Next, selanjutnya, Anton, ini ekosistem media dan otak mesin itu sumber daya manusia. Otak ini ya berarti itu apa? Kepemimpinan media, strategi fungsinya seperti apa, strategi untuk mengelolanya seperti apa. Itulah seorang menjadi pemimpin dan mengevaluasinya itu dari awal dari akhir, itu dari reporter jurnal, ujung tombak informasi, mencari informasi tentang moderasi agama, itu tentang informasi yang di masyarakat, itu fotografer, video dan editor, eksekusi visual, di mana dia mengedit dari video yang bahan mentah sampai sekiranya video tersebut itu rapi, dilihatnya enak, itu dipandangnya jelas gitu. Tim pemasaran pastinya
tim pemasaran tersebut kita bikin supaya banyak yang melihat video tersebut. Nah, yang di sebelah kanan tersebut sumber daya pendukungnya pastinya dengan teknologi, sistem digital dan perangkat lunak yang secara lebih update lah itu sistemnya. Terus modalnya, modal bahan bakar finansial operasi, jaringan distributor itu kenal menyebarkan audiens, infrastruktur, fasilitas fisik dan server. Next, selanjutnya, mengapa struktur dibutuhkan? Struktur media adalah susunan jabatan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang mengatur alur kerja dari hulu produksi ke hilir. Nah, ini dia mengatur. Contohnya yang pertama itu seperti ini, tidak rapi secara seluruh. Nah, ini diubah lagi jadi rapi. Penjelasannya itu mempertegas pembagian tugas divisi, setiap divisi, koordinasinya, membangun jabatan komunikasi antara divisi, dan efisien, mengangkat birokrasi yang memperlambat produksi, kualitas, memastikan produk akhir memenuhi standar jurnalis. Next, selanjutnya. Ini struktur di dalam organisasi tersebut. Nah, direktur pimpinan media ini mengatur segala semuanya itu dari divisi-divisi lainnya, itu dari tentang memimpin redaksi secara benar, di mana alur-alurnya, baru turun lagi ke redaktur pelaksana, turun lagi ke redaktur, baru turun lagi ke reporter jurnal. Ini tim produksinya, tim divisinya. Next, selanjutnya. Sini tugas pemimpin direktur itu adalah visi, misi, dan keberlangsungan bisnis. Tugasnya itu fokus yang awal. Sekarang tugasnya mengambil keputusan strategi, mengelola sumber daya keseluruhan, menjalin hubungan eksternal dan strategis. Kompetensi utamanya memimpin makro, manajemen organisasi, ketajaman bisnis. Nah, terus pemimpin redaksi fokus dengan kualitas isi dan etika jurnalnya, dan tugasnya itu menentukan kebijakan redaksional, menjaga independensi dari intervensi, mengawasi seluruh aktivitas di ruangan redaksi tersebut. Nah, kompetensi utamanya yaitu tanggung jawab absolut atas isi media, menanggung jawab utama dari pimpinan tersebut dari divisi-divisinya itu. Untuknya pemimpin redaksi. Yang pertama itu mengumpulkan reporter dan tim produksi. Ini reporter berburu informasi, wawancara narasumber, merakit naskah berita awal. Yang kedua,
fotografer, videografer, desainer menciptakan elemen visual dan multimedia pendukung. Yang kedua ini menyaring dan kursi, menyunting naskah, edit, menilai kelayakan, terbit, berita, dan memastikan kesesuaian dengan standar jurnalis. Dan ketiga, kemudian operasional, redaktur pelaksana, mengatur lalu lintas produksi harian dan memastikan alur kerja redaksi berjalan lancar tanpa hambatan. Nah, di sini fondasi divisi-divisinya itu adalah divisi pemasaran, menggerakkan roda ekonomi media dengan mengiklankan dan mengembangkan kerjasama strategis. Divisi keuangan mengelola arus kas, anggaran, produksi. Divisi teknologi IT menjaga jantung digital media, dan divisi SDM membangun kapasitas otak. Nah, di sini lanjut tentang inti kepemimpinan CEO dan editor, sosial media, desain grafis, manajemen konten dan web, dan konten ini. Next, selanjutnya era tradisional kita harus tahu, dan era modern pastinya dari bentuk awal dan akhir, dari vertikal kaku dan birokrasi yang lama, report lapangan, mencetak penyiaran, opla, cetak atau ranting radio. Nah, yang modernnya data tuh secara kolaboratif lah, spesialis manajemen medianya lebih lengkap lagi karena lebih modern, websitenya itu lebih ini lagi. Di sini organisasi medianya pasti dengan persaingan digital, terus relatif yang super kompetensi antara platform, koordinasi memecahkan silo antara divisi dalam ritme, pergeseran antara audien, pasti ada lah itu organisasi medianya, teknologi, biaya, krisis kebenaran. Ini tentang efektivitas prinsip organisasi tersebut adalah profesional, transparansi, kerjasama tim, etika jurnal, dan akuntabilitas dan inovasi. Dan selanjutnya, organisasi media lebih dari sekedar susunan jabatan untuk memproduksi informasi. Keberhasilannya adalah perpaduan antara desain mesin yang presisi dan kompas moral yang tak goyah. Strukturnya memperjelas batas, tetapi kolaborasi yang melampaui batas tersebut dengan adaptasi teknologi menentukan apakah media akan bertahan, tetapi profesionalisme menentukan apa media layak bertahan. Struktur yang jelas di organisasi yang kuat menjadi fondasi utama keberhasilan, namun kepatuhan pada etika adalah jiwa yang membuatnya bermakna. Iya. Next. Mungkin penjelasan saya yang paparkan ini bisa sedikitnya saya mohon maaf apabila saya ada kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.